Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Astagfirullah, bikin merinding, pengakuan pemandi jenazah saat mandikan jenazah gadis yang tak pernah sholat berubah jadi begini. Ini adalah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenazah di Riyadh bernama Ummu Ahmad. Ia menuturkan, suatu hari aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mayat seorang gadis putri mereka. Dengan segera aku berangkat dan begitu aku di rumah tersebut mereka mengantarkan masuk ke kamar di mana jenazah itu terbaring. Dengan cepat mereka menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat ke sekelilingku, ternyata semua yang aku butuhkan telah siap. Perlengkapan mandi, kapas, dan kain kafan. Dan mayat itu terbujur kaku, di sudut kamar tertutup dengan sebuah selimut. Aku mengetuk pintu kamar berharap ada yang datang membantuku melakukan proses memandikan. Namun tidak ada yang menjawab. Aku pun bertawakal kepada Allah dan menyingkap penutup mayat tersebut. Aku sungguh terkejut dengan apa yang kulihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Wajah jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenazah, sungguh banyak yang aku lihat namun yang seperti ini belum pernah aku lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu dengan segenap tenagaku, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang aku lihat. Tapi sepertinya tidak ada seseorang pun di rumah. Aku pun terduduk berzikir, membaca bacaan zikir dan meniupnya ke seluruh tubuhku, hingga rasa takutku mereda. Allah pun memberikan pertolongannya kepadaku, dan aku mulai memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuhku, ia terlepas persis seperti sesuatu yang telah melembek dan busuk. Itu sangat merepotkanku. Hingga akhirnya ketika aku selesai memandikannya, aku pun mengetuk pintu kamar itu dan memanggil-manggil mereka. Tolong bukakan pintu, aku sudah mengafani mayat kalian. Dalam kondisi menunggu, seperti itu cukup lama. Ketika mereka membuka pintu, aku segera bergegas meninggalkan rumah itu tanpa bertanya mengapa dan apa sebabnya. Setelah aku pulang ke rumahku, aku hanya bisa terbaring selama 3 hari akibat tindakan keluarga itu mengunci pintu kamar tersebut. Dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, aku kemudian menghubungi salah seorang syekh dan menceritakan padanya apa yang terjadi. Maka beliau mengatakan, kembalilah menemui mereka dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu dan apa yang terjadi kepada putri mereka. Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Kepada mereka aku mengatakan, demi Allah, aku minta kalian menjawab 2 pertanyaanku. Pertama, mengapa kalian menguncikan pintu kamar itu padaku? Kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian sehingga kondisinya seperti itu? Mereka menjawab, kami menutup pintu itu untuk Anda karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun ketika mereka melihat kondisinya, mereka semua menolak untuk memandikannya. Adapun mengapa ia seperti itu, mungkin karena selama hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak mau berjilbab. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu kondisinya, padahal ia belum lagi dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu bagaimana jika ia telah dimasukkan ke dalam kuburnya dan kelak saat ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Adapun kisah nyata, wanita cantik ini tidak bisa dimakamkan. Liang kubur diperlebar tetap tidak cukup ternyata akibat lakukan ini. Kematian adalah salah satu hal yang pasti bagi setiap yang bernyawa. Hanya waktunya dipanggil dan menuju antrian ke alam kubur. Namun semasa hidup, amal baik dan amal buruk sangat berpengaruh dengan apa yang akan dialami. Seringkali peringatan dari Allah begitu kontan dan sangat mengerikan. Seperti kejadian nyata baru-baru ini di Malaysia. Seorang wanita cantik yang berpendidikan tinggi, saat ia meninggal ada hal ganjil yang terjadi padanya. Dilansir kisah hikmah, wanita cantik itu semasa hidup ternyata sangat senang mengenakan pakaian seksi, memakai wangi-wangian. Hingga ajalnya menjemput dan proses pemakaman pun dilakukan. Awalnya semua berjalan normal, hari begitu cerah, meski telah diangkat oleh 6 orang pria dewasa. Dengan formasi 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang, namun keranda itu masih terasa sangat berat. Sehingga ditambah 2 orang pria untuk membantu mengangkat keranda. Sesampainya di pemakaman ada hal aneh lagi terjadi. Kondisi saat itu mendadak hujan di sekitar pemakaman.
Setelah jenazah sampai di TPU, terjadi sedikit masalah saat hujan turun yang membuat tanah menjadi licin. Beberapa warga sempat tergelincir, namun sepanjang proses pemakaman, kuburan dipenuhi isak tangis keluarga dan sanak saudara. Tukang gali kubur yang sudah melakukan pekerjaan itu selama 20 tahun, dia sudah sangat berpengalaman dalam menentukan lokasi dan ukuran jenazah yang akan dimasukkan dalam liang lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata-kata itu keluar dari mulut hampir semua orang yang hadir dalam pemakaman tersebut setelah satu kejadian aneh terjadi. Jenazah wanita sudah 3 kali dimasukkan dalam liang lahat namun tidak muat, padahal si penggali kubur sudah melebarkan 2 kali dari ukuran asli. Setelah gagal dalam hal itu, seorang ustadz menyuruh anggota keluarga untuk absen di pengebumian itu, dan barulah jenazah bisa dimakamkan. Menurut tetangga, almarhumah adalah wanita yang suka mengumpat serta menfitnah tanpa bukti. Almarhumah juga tidak pernah menutup auratnya selama hidup. Dia suka memakai pakaian seksi menampilkan bentuk tubuhnya. Paling tidak, semoga kisah wanita cantik ini dapat menjadi pelajaran bagi semuanya. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.